Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian semuanya dan para subscriber, kita ketemu lagi di bab ketiga dari kelas 9 semester genap, yaitu tentang materi dan dampaknya bagi kesehatan manusia. Baiklah, di materi ini kita akan mempelajari nanti tentang, untuk yang part pertama ya, nanti akan ada atom, notasi atom, tabel periodik unsur, dan ion. Baik, dalam suatu materi itu ada yang penyusunnya ya, yang disebut dengan atom. Nah, atom merupakan suatu penyusun materi ya, atau unsur yang masih memiliki sifat yang sama dengan unsur tersebut. Jadi kayak misalnya kamu serbukin kayu, ya kan? Nah, dalam kamu nyerbukin kayu itu kan ada bagian serbuk kayunya. Nah, dia tetap memiliki sifat yang sama, yaitu serbuk kayu gitu. Gak mungkin dong kamu serbukin kayu tapi jadinya emas gitu. Gak mungkin kan, dia tetap jadi serbuk kayu. Seperti itu. Nah, di sini dalam beberapa para ahli banyak yang mendefinisikan tentang atom. Memang berdasarkan dari cara mereka bereksperimen sih ya. Jadi banyak sekali teori-teori tentang atom ini. Di antaranya yang pertama yaitu adalah Demokritus. Dia adalah seorang ilmuwan Yunani ya pada tahun 463 sampai sekitar 370 sebelum Masehi. Terkenal dengan teori atomosnya. Jadi menurut Demokritus, atom itu berasal dari kata-kata atomos, a yaitu tidak, tomos yaitu memotong. Jadi atom secara istilah menurut Demokritus adalah merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi, dipotong ataupun dibelah. Ya, jadi udah atom ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Itu udah bagian paling kecil. Nah, sedangkan menurut John Dalton sebenarnya hampir sama, cuma dia lebih berkembang teorinya. John Dalton ini dari Inggris pada tahun sekitar 1803. Nah, Dalton melakukan eksperimen tentunya dengan atom. Nah, akhirnya menemukan beberapa pendapat lah dari dia. Nah, di sini menurut Dalton, atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat yang sama dengan unsur tersebut, gitu. Jadi kalau misalnya ada sebatang emas, ya dipotong-potong gitu sampai bagian terkecil diserbuk-serbukin jadi bagian terkecil, yaitu tetap akan jadi serbuk emas, gitu. Yang dia sifatnya adalah dia magnetik, gitu. Dia tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, kemudian misalnya ada batang besi, gitu ya. Nah, kemudian dijadiin serbuk paling kecil. Nah, itu akan tetap memiliki sifat yang sama dengan yang batang gedenya gitu ya. Jadi serbuk besi tetap serbuk besi. Dia akan tetap bersifat ferromagnetik, dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Ya, serbuk kayu ya dia akan tetap bersifat isolator gitu. Dia tidak akan bisa ditarik oleh magnet gitu ya. Nah, kemudian atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan karena menurut John Dalton di sini atom itu merupakan suatu energi. Jadi balik ke dasar hukum Masas-Black atau hukum kekalahan energi, di mana energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Nah, tapi di sini ada beberapa, nanti akan ada beberapa atom atau unsur sintesis ya. Cuma tetap itu bukan menjadi suatu energi. Kemudian atom-atom dari unsur yang sama mempunyai massa, sifat, dan ukuran yang sama tentu. Kemudian atom-atom dari unsur yang berbeda mempunyai massa, sifat, dan ukuran yang berbeda pula. Nah, kemudian atom suatu zat tidak dapat diubah ke atom yang lain. Suatu senyawa merupakan hasil reaksi antara atom-atom unsur penyusunnya dengan perbandingan tertentu. Ya. Jadi inilah atom menurut John Dalton. Sedangkan kalau menurut Joseph J. Thomson ya pada tahun 1987, di mana atom ini terdiri dari atas materi yang bermuatan positif beserta elektron-elektron bermuatan negatif yang tersebar merata di dalamnya. Jadi
Atom itu ada bagian positif, ada bagian negatif, kemudian dia tersebar di semua bagian atom. Nah, ini contoh gambarnya ya. Katanya kayak roti kismis. Oke. Kemudian selanjutnya kita ke Ernest Ernest Rutherford. Pada tahun 1911, nah ini dia terkenal dengan atom science-nya ya, lambang sainsnya kayak gini ya. Nah, Rutherford ini menyatakan bahwa di pusat atom itu terdapat inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif. Sedangkan massa atom terpusat pada inti atom. Sebagian besar ruang dalam atom merupakan ruangan kosong dengan diameter atom sekitar 10 pangkat min 8 cm, sedangkan diameter inti atomnya hanya sekitar 10 pangkat min 13 cm. Ya, berarti lebih kecil pastinya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, yang warna merah itu adalah nukleus nih. Yang warna merah itu adalah nukleus. Kemudian yang warna hitam ini adalah neutron. Jadi ya udah pasti kalau neutron itu dia netral ya. Kemudian ada protonnya. Oh maaf. Maksudnya ini semuanya adalah nukleus atau inti atom. Nah, yang warna merah adalah proton, yang warna hitam adalah neutron. Kenapa tadi dibilang kalau inti atom itu bermuatan positif? Karena neutron itu kan netral atau tidak bermuatan. Nah, sedangkan kalau proton itu bermuatan positif. Nah, jadi udah jelas neutron itu akan terkalahkan dengan proton. Ya udah akan disebutnya adalah bermuatan positif. Nah, kemudian ini adalah inti atom itu dikelilingi oleh orbitnya elektron. Ya, orbitnya elektron. Nah, kemudian di sini ada elektronnya. Oke. Ini adalah gambaran tentang model atom dari Rutherford. Oke, next lanjut kita ke Niels Bohr. Nah, Niels Bohr inilah yang dipakai, paling banyak dipakai teorinya dalam kita akan mempelajari tentang keatoman di sini ya, tentang materi penyusun makhluk hidup atau alam semesta. Nah, di sini ada seorang ilmuwan namanya Niels Bohr. Pada tahun 1913, akhirnya dia melakukan eksperimen, kemudian mengemukakan beberapa pendapat tentang atom yang akhirnya kita pakai rujukannya sampai sekarang. Yaitu kalau atom itu mempunyai dua lapisan, yaitu lapisan luar dan lapisan inti. Nah, pada lapisan inti terdapat proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Sedangkan pada lapisan luar terdapat elektron yang bermuatan negatif. Elektron-elektron tersebut mengelilingi inti atom pada lintasan dengan tingkat energi tertentu tanpa memancarkan atau menyerap energi. Elektron itu dapat berpindah karena diletaknya paling luar, ya, dia dapat berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Nah, jika elektron keluar dari lintasan atom ke atom yang lain dengan menyerap energi, dengan kata lain atom tersebut akan mengalami kekurangan elektron atau atom bersifat positif. Nah, jika elektron masuk ke dalam atom dari lintasan atom, ya, dengan melepaskan energi, dengan kata lain atom tersebut akan mengalami pertambahan elektron atau atom akan bersifat negatif. Nah, karena kan elektron itu dia bersifat negatif kan. Kalau misalnya dia masuk ke atom tersebut, berarti kan bermuatan negatifnya makin banyak, maka atom tersebut akan bermuatan negatif gitu. Kalau misalnya elektron keluar dari suatu atom, ya, berarti kan elektronnya bermuatan negatifnya berkurang, ya kan? Berarti jadinya bermuatan positif gitu. Nah, kemudian terakhir lintasan elektron mempunyai tingkat energi tertentu. Semakin jauh lintasan elektron dari inti atom, maka semakin tinggi tingkat energinya. Baik, inilah model atom berdasarkan menurut Niels Bohr. Jadi tadi berdasarkan Niels Bohr ya, atom itu ada dua lapisan, yaitu lapisan luar sama lapisan inti ya. Nah, kemudian tadi lapisan luar, ini lapisan inti ya. Nah, kemudian di lapisan luar ini terdapat elektron ya. Nih, terdapat elektron yang bermuatan negatif. Karena diletaknya paling luar, maka elektron bisa berpindah-pindah dari satu atom ke atom yang lain. Kemudian di sini
di dalam inti atom itu ada neutron yang bermuatan netral dan ada proton ya yang bermuatan positif. Oke. Nah, dari sini sebenarnya kamu bisa ketahui dari model atom ini elektronnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 elektron. Sedangkan dalam intinya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 proton. Nah, tanpa memperhatikan neutronnya, karena neutron itu dia bermuatan netral ya, atau tidak bermuatan. Maka jumlah elektron lebih besar dibandingkan jumlah proton. Maka atom ini ya, dia disebut atom bermuatan negatif karena jumlah elektron lebih banyak dibandingkan jumlah proton. Oke. Gampang ya. Nah, ini atom akan bermuatan positif jika jumlah proton lebih banyak dibandingkan jumlah elektron. Atau atom kehilangan elektron atau elektronnya pindah ke atom yang lain, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, atom akan bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih banyak dibandingkan jumlah proton. Atau atom menerima elektron dari atom yang lain. Nah, atom akan bermuatan netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron, ya. Nanti kita akan menggunakan simbol-simbol proton P, neutron N, elektron E. Oh ya, atom akan bermuatan netral ya. Ini jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi netral itu bukan berarti kalau neutron lebih banyak, tidak. Tapi kalau jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Misalnya di dalam atom tersebut protonnya ada 7. Nah, elektronnya juga ada 7, berarti dia netral. Oke, nah inilah atom-atom atau unsur-unsur kimia ya yang jumlahnya sekarang itu ada 118. Kalian bisa searching Google, namanya tabel periodik unsur. Oke, ingat sekarang yang terbaru ada 118 unsur. Ya. Nah, di sini kalian harus tahu ada beberapa yang kalian ketahui cara bacanya ya. Kalau misalnya yang warna orange, oke, kalian bisa lihat yang warna orange, ini tabelnya warna orange, itu dia adalah gas. Ya. Ini gas nih, orange nih, ya. Nah, kemudian yang warna biru dia merupakan padat. Ya, bentuknya padat. Umumnya didominasi oleh logam. Nah, kemudian kalau yang warna hijau ini merupakan sintesis atau buatan. Ya, jadi bukan memang ada di alam tapi dibuat oleh manusia. Kemudian yang warna pink di sini dia bentuknya adalah cair. Oke. Paham ya? Nah, terus nanti di sini kalian bisa baca keterangannya sih. Di sini ada nomor atomnya. Jadi nomor atomnya itu setiap tabel ini udah berurutan semuanya. Ya, jadi setiap atom, ini atom H itu terletak di nomor atom 1. Ya. Kayak misalnya ini Mg adanya di 12, ya. Kemudian Sc adanya di 21. Nah, kemudian ini adalah massa atomnya. Oke. Kemudian ini ada titik didih, ada titik leleh, ada massa jenis ya.
Kemudian ini H, tadi kan lambang atom. Nah, namanya adalah H itu adalah hidrogen. Jadi itu bacanya. Nah, nanti yang kalian pakai ya buat kalian di bab selanjutnya di materi selanjutnya tentang notasi atom ya, itu nanti adalah nomor atom yang kalian pakai sama nomor masanya. Nanti masanya itu kan kayak gini kan 1,000797 gitu kan. Nah, nanti dibulatkan gitu ya, pakai pembulatan. Oke. Nah, ini kayak misalnya Kak nih. Kelihatan nggak? Ini kayak misalnya Kak, nomor atomnya adalah 19 ya. Nah, kemudian di sini nomor masanya adalah 39. Nanti kalian bisa searching Google ya untuk lebih jelasnya. Nah, kemudian di sini lambang atomnya adalah K. Oke. Jadi nanti ada cara bacanya sih kalau misalnya untuk tabel periodik unsur. Kayak misalnya gini. Yang atasnya ini merupakan golongannya ya. Ini ada 1A, kemudian 2A, 3B, 4B, sampai ke 8A. Itu merupakan golongannya. Nah, kalau misalnya yang ini samping, itu adalah periodenya. Ya, periode 1, periode 2, periode 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Nah, cara bacanya misalnya untuk sifatnya ya. Misalnya B. Ya, kita ke B. Di B ini dia itu ada letaknya di golongan 3A periode 2. Nih ya, lihat ke atas 3A periode 2. Oke, B golongan 3A periode 2. Kemudian dia memiliki nomor atom 5. Ya. Dengan nomor masanya yaitu nggak kelihatan jelas ya. Ya, daripada salah nyebut ya kan, nanti kalian searching ya. Nah, kemudian dia karena dia warna biru berarti dia bersifat padat. Oke. Jadi gampang ya tentang cara mengetahui tentang sifat-sifat dari suatu atom. Lagi ya. Misalnya lagi Hg. Ya, ini Hg di sini nih. Hg. Nah, dia itu di golongan 2B periode 6. Kemudian nomor atomnya adalah 80. Kemudian dia sifatnya adalah cair. Karena warna pink ya. Itu cara bacanya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke notasi atom. Jadi dalam penulisannya tadi kayak misalnya K itu kan 19 nomor atomnya, kemudian masanya 39 kan. Nah, berarti di sini nulisnya kayak gini. Jadi nomor atomnya itu di bawah ya, K gede terus huruf besar K. Nah, 19 itu di bawah, atasnya 39 nomor masanya. Gitu. Ya. Jadi ini nomor atomnya, ini nomor masanya. Nah, jadi di sini kita akan mengetahui berapakah jumlah proton, elektron, dan neutron dari suatu atom dengan melihat tabel periodik unsur. Jadi dari nomor atom 19 si K ini dengan nomor masanya adalah jumlah 39, maka dapat diketahui bahwa lambang atom adalah K, nomor masanya adalah 39. Nah, nomor atom itu dia sama dengan jumlah proton dan jumlah elektron. Jadi nomor atomnya 19, berarti jumlah protonnya ada 19, jumlah elektronnya juga ada 19. Gitu. Makanya di sini dia masih netral ya, dia belum bermuatan. Ya.
karena masih itu belum diketahui atomnya positif atau negatif karena masih sama jumlah proton dan elektronnya. Nah, jumlah neutronnya berapa? Yaitu gampang, tinggal jumlah dari massa dikurang jumlah nomor atom. Berarti 39 dikurang 19 yaitu 20. Dengan kata lain, dari atom si K ini ya dapat diketahui bahwa jumlah protonnya adalah 19, jumlah elektronnya juga sama 19. Nah, tapi jumlah neutronnya adalah 20. Gitu. Oke, gampang ya. Ingat nih rumusnya. Next kita lanjut ke ion. Baik, selanjutnya kita masuk ke ion. Nah, di sini kalau misalnya ion merupakan atom yang bermuatan. Maaf ini salah ketik nih. Maksudnya ya, ion itu adalah atom yang sudah bermuatan. Ini salah nih. Atom yang sudah bermuatan. Jadi atomnya itu bermuatan positif atau bermuatan negatif gitu. Entah itu positif 1 atau positif 2 atau negatif 3, negatif 4 gitu ya. Pokoknya dia sudah bermuatan lah positif atau negatif. Nah, hal ini disebabkan karena atom dapat menangkap dan melepaskan elektron, sehingga jumlah elektron pada suatu atom ini dia dapat berubah. Ya, dia bisa elektronnya dapat bertambah, kalau bertambah elektronnya jadinya bermuatan negatif, kalau elektronnya berkurang berarti jadi atomnya bermuatan positif. Nah, di sini karena tadi ada atom yang bermuatan positif dan negatif, maka dibagilah menjadi dua ion, yaitu ada jenis anion, yaitu ion yang bermuatan negatif, dan nanti akan ada yang namanya kation, yaitu ion bermuatan positif. Untuk yang anion ya, ion bermuatan negatif ini, jadi ini disebabkan karena atom tersebut dia menerima elektron, ya, menangkap atau menerima elektron dari atom yang lain. Jadi elektronnya itu bertambah. Nah, umumnya ini dia ada di golongan-golongan atom non-logam. Umumnya di golongan 7A itu muatan negatif 1, golongan 6A golongan negatif 2 ya. Nah, itu lihat tadi 7A tadi negatif 1, 6A negatif 2 kan. Nah, itu adanya di tabel periodik unsur. Nah, ini 6A nih. Nih golongan 6A nih. Yaitu negatif 1 nih. Ya. O berarti O min, S min, SE min, TE min, PO min, UH min gitu ya. Nah, golongan yang 7A. Nah, itu negatif 2 tuh. Berarti F2 min, Cl 2 min gitu. Tapi sini masih min. Oh, maaf kebalik. Maaf. Golongan yang 7A itu golongan negatif 1. Ya, negatif 1 berarti F min, Cl min, Br min, I min, At min, Uus min gitu. Nah, kalau golongan 6A ini negatif 2. O2 min, S2 min, Se2 min, Te2 min, Po2 min, UH2 min gitu. Ya. Jadi kalau yang udah ketahuan nih kayak gini nggak perlu dihitung lagi. Di golongan 7A sama 6A. Nah, cara ngitungnya gini nih. Perhatiin deh. Jadi kan kalau Cl itu dia punya nomor atomnya adalah 17. Kemudian nomor masanya adalah 35. Nah, kemudian dia ceritanya adalah menerima 1 elektron. Kan Cl min kan? Karena dia ada di golongan halogen 7A. Nah, berarti kan lambang atomnya Cl. Kemudian nomor masanya dia adalah 35 kan, nomor masanya 35. Nomor atom itu adalah 17. Berarti kan seharusnya itu kalau nomor atomnya 17 berarti jumlah proton sama jumlah elektronnya sama dong 17. Cuman masalahnya karena dia menerima 1 elektron.
berarti elektronnya berubah, nggak sama kayak nomor atom lagi. Jadi yang sama adalah nomor atom itu sama dengan jumlah proton, yaitu 17. Tapi karena dia menerima 1 elektron, berarti elektronnya bertambah. Nah, tadinya 17 ya, ditambah 1 jadinya 18. Gitu. Jadi di sini yang Cl setelah dia menerima 1 elektron, jadinya protonnya 17, elektronnya adalah 18 karena dia menerima 1 elektron. Jumlah neutronnya tetap rumusnya sama. Ya, 35 dikurang 17 yaitu 18. Nah, jadinya karena dia jumlah elektron ya, jumlah elektronnya lebih banyak dibandingkan jumlah proton. Dengan kata lain, atom Cl itu bermuatan negatif. Lebihnya berapa? Lebihnya 1, berarti dia Cl min. Gitu. Ya. Begitupun dengan si kation atom atom bermuatan positif ya. Nah, keadaan ini diakibatkan karena atom dia melepaskan atau mengeluarkan elektron dari atom, berarti dia kehilangan elektron. Udah pasti berarti bermuatan negatifnya berkurang, yang positifnya jadi lebih banyak kan, jadi bermuatan positif. Atom jenis ini umumnya terdapat pada atom logam ya, pada golongan alkali tanah. Nah, itu adalah kelompok-kelompok dari kation ya. Jadi kayak misalnya, nah ini golongan 1A, H kan tadi kan negatif positif 1 ya, berarti H+, Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, Fr+ gitu. Nah, kalau golongan yang alkali tanah yang golongan 2A, nah itu positif 2, berarti Be 2+, Mg 2+, Ca 2+, Sr 2+, Ba 2+, Ra 2+ gitu. Oke. Nah, di sini contohnya adalah K. Di mana K itu dia punya nomor atomnya adalah 19, nomor masanya adalah 39. Nah, sedangkan dia kehilangan 1 elektron. Dengan kata lain, nomor masanya 39, nomor atomnya protonnya adalah 19, ya kan? Protonnya tetap 19, tapi elektronnya berkurang karena kehilangan 1 elektron. Berarti 19 dikurang 1 jadi 18. Berarti kan jumlah dari proton ya, jumlah proton itu lebih banyak dibandingkan jumlah elektron. Makanya jadinya atom bermuatan positif atau disebut kation. Nah, jumlah elektronnya tetap ya, cat rumusnya 39 dikurang 19 yaitu 20. Gitu ya. Kenapa K+? Karena dia hanya kelebihan satu proton. Oke. Sekian materi dari Ibu, nanti kita latihan ya. Semoga bisa jadi manfaat untuk kalian dan lebih diingat lagi. Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Nanti kita akan lanjut ke molekul, unsur, senyawa, kemudian perhitungan-perhitungan elektronnya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.